Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 26 Oktober 2021 dengan episode AV bukan AT. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Chicago Fed Net Activity Index yang turun dari sebelumnya 0,05 menjadi minus 0,13%. Kemudian ada dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang naik dari sebelumnya 4,6 menjadi 14,6. Kemudian ada dari Finlandia PPI month on month yang naik dari sebelumnya 1,4% menjadi 2,3%, sementara year on year naik dari sebelumnya 15,5% menjadi 19,1%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA yang raih kontrak baru 13,16 triliun rupiah hingga kuartal 3 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI yang berhasil mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 73,9% secara year on year hingga kuartal ketiga 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BBTN yang laba bersih tumbuh 35,3% pada kuartal 3 2021 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, IHSG ditutup melemah 18 poin atau 0,27% menjadi 6.625. Sektor transportasi dan logistik, consumer cyclicals, properties and real estate, infrastruktur finansial industrials bergerak negatif dan mendominasi pelemahan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 2.948 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina, apakah masih bisa? Resiko perlambatan perekonomian Cina dinilai dapat melambat lebih cepat dari yang disadari oleh pelaku pasar dan investor. Dorongan Presiden Xi Jinping untuk mengurangi ketergantungannya dengan pasar properti dan intervensinya pemerintah mulai dari sektor pendidikan hingga teknologi, ditambah lagi dengan adanya kekurangan sumber daya merupakan serangkaian penyebab perekonomian Cina kian melambat. Bank of America memberikan sebuah peringatan bahwa fase ekspansi akan gagal pada tahun ini, setidaknya begitu yang disampaikan oleh konsensus oleh para ekonom. Penurunan bisa berpotensi lebih dalam pada tahun depan, sehingga pertumbuhan ekonomi Cina dapat berpotensi tumbuh di bawah 5%. Perbandingan ini mungkin akan terlihat ketika kita sandingkan data pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang berada di 2,3%. Apabila kita kecualikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, karena adanya COVID-19 tentu saja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 bagi Cina nanti merupakan yang terlambat dalam kurun waktu 3 dekade terakhir. Presidensi akan terus berusaha untuk menstabilkan utang di tengah situasi dan kondisi saat ini untuk mengurangi resiko keuangan, mengurangi ketidaksetaraan, dan menyalurkan sumber daya keuangan ke dalam manufaktur berteknologi tinggi untuk melawan tarif dan pembatasan yang diberikan oleh Amerika kepada Cina. Kami cukup khawatir, namun yakin bahwa perlambatan Cina ini disebabkan oleh adanya keinginan presidensi untuk mencapai kemakmuran bersama dan mengurangi ketidaksetaraan. Pergeseran dari hal-hal yang utama yang dimana dianggap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi saat ini memberikan tekanan terhadap konsistensi pemulihan ekonomi yang terjadi di Cina dan lebih condong kepada kesetaraan sosial. Kami tidak mengatakan hal tersebut buruk, namun pemilihan waktunya tidak tepat menurut kami yang dimana stabilitas menjadi kunci terlebih dahulu bagi Cina untuk melanjutkan program kesetaraan sosial. Kami bersyukur bulan ini situasi dan kondisi mulai menunjukkan perbaikan mulai dari PMI komposit, servis dan manufaktur semuanya mengalami kenaikan dari sebelumnya di bawah 50 sekarang berada di atas 50. GDP year on year kuartal 3 2021 juga mengalami penurunan namun setidaknya tidak seburuk yang diproyeksikan dan masih berada di kisaran 5%. Penjualan retail justru tumbuh bulan ini dari sebelumnya 2,5% menjadi 4,4%. Namun produksi industri mengalami penurunan lebih dalam dari yang diproyeksikan sehingga menunjukkan konsistensi produksi di industri terlihat masih belum stabil dikarenakan adanya krisis energi yang membuat industri tidak bisa melakukan kegiatannya.
Meskipun di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi, Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan bahwa pada tahun ini Cina menargetkan pertumbuhan ekonomi untuk berada di atas 6%. Hal ini yang menjadi sebuah pertaruhan apakah pelaku pasar dan investor dapat mempercayai komitmen tersebut atau ternyata mereka mulai bimbang terhadap setiap langkah Cina untuk membangun perekonomian yang lebih kuat dan besar di kemudian hari. Namun apapun itu, bagi Cina pertumbuhan ekonomi bukan lagi menjadi prioritas, namun Cina akan mulai fokus terhadap stabilitas keuangan dan perlindungan lingkungan di atas dari tujuan ekonomi. Cina telah melakukan beberapa pelonggaran kebijakan dan meminta kepada setiap bank yang ada di Cina untuk memberikan pinjaman hipotek sekalipun kepada peminjam jangka pendek yang ingin masuk ke dalam pasar properti. Namun kami melihat bahwa setiap stimulus yang diberikan oleh Cina bukan lagi untuk mendorong pertumbuhan tampaknya, namun lebih kepada menutup lubang yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi. Gubernur Bank Sentral Cina sendiri, Yi Gang, mengatakan bahwa dirinya melihat perekonomian akan tumbuh pada rentang 8% pada tahun ini. Oleh sebab itu pada kuartal 4 yang sedang berjalan ini hanya dibutuhkan 3,9% lagi untuk mengejar target tersebut. Dampak dari perlambatan ekonomi Cina akan terasa kepada negara-negara pengekspor komoditas seperti Australia, Afrika Selatan, dan Brasil. Di sisi perdagangan akan berdampak terhadap Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di tengah situasi dan kondisi di mana inflasi tak terkendali, situasi dan kondisi Cina akan membuat inflasi akan berada di titik atas untuk waktu yang jauh lebih lama. Untuk saat ini, kami melihat masih banyak ekonomi yang mengatakan bahwa pertumbuhan perekonomian Cina tahun ini masih akan berada di atas 7,5%. Cina sendiri telah menetapkan tujuan untuk menggandakan GDP-nya pada tahun 2020 hingga 2035 dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 5%. Krisis energi yang masih belum tuntas akan menjadi PR kebut semalam bagi presidensi, karena seperti apapun caranya, apabila belum bisa menyelesaikannya, maka hal ini akan menghambat produksi untuk bertumbuh, dan ini akan menjadi PR yang setidaknya secepatnya harus diselesaikan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari AV. Permintaan yang kian bertambah pada kendaraan listrik turut mendorong naiknya produktivitas dari produksi nikel, di mana hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Saat ini pemerintah tengah menindaklanjuti rencana program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kementerian ESDM memproyeksikan terdapat 2,73 juta kendaraan listrik roda 2 dan 3 pada tahun depan, dengan kebutuhan stasiun pengisian sebanyak 170.000 unit di seluruh Indonesia. Pada 2030 pemerintah memperkirakan ada 7,46 juta kendaraan listrik dengan kebutuhan stasiun pengisian mencapai 530.000 unit. Pembangunan pabrik baterai dalam negeri sebagai fokus pemerintah guna menyerap peluang investasi menjadi prioritas utama bagi Menteri Investasi dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan insentif dan kemudahan dari perizinan menjadi harapan bagi investor untuk dapat melangsungkan usahanya di Indonesia. Pemerintah tengah membangun pabrik baterai listrik pertama di Indonesia dan juga di ASEAN yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Groundbreaking pabrik tersebut bernilai 1,1 miliar US dollar atau setara 15,69 triliun rupiah. Saat ini perusahaan asal Taiwan yaitu Foxconn juga tengah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi pada industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia. Menjelang rilis data Foreign Direct Investment, pelaku pasar menaruh harapan besar pada dampak kemudahan investasi terhadap aliran investasi masuk. BKPM mencatat, capaian realisasi investasi Indonesia sepanjang semester pertama tahun 2021 hampir mencapai 49,2%, di mana Presiden Joko Widodo menargetkan sebesar 900 triliun rupiah untuk tahun 2021. Saat ini porsi investasi pada luar Jawa sudah mulai mendominasi lebih dari 50% atau tercatat 51,5%. Jika mengacu pada data sebelumnya di tahun 2020, realisasi investasi berjalan dengan sangat sukses. Hal itu terlihat dari realisasi investasi yang melebihi target dari sebelumnya ditargetkan 817,2 triliun rupiah, namun akhirnya bisa terrealisasi 826,3 triliun rupiah. Berdasarkan rilis data yang dihimpun oleh Trading Economics, FDI kuartal 3 diproyeksikan tumbuh 8,4% year on year atau lebih rendah dibandingkan pada kuartal 2 yang tercatat tumbuh 19,6% year on year. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.552 hingga 6.677. Ada potensi penguatan di sana karena terdorong sentimen global sehingga bukan tidak mungkin akan pembalikan arah nantinya. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MPPA, kemudian yang kedua ada dari Buka, dan yang ketiga ada dari EMTEK. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku.
Yang pertama ada dari BBNI atau PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang berhasil mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 73,9% secara year on year hingga kuartal ketiga 2021. Tumbuhnya laba perusahaan sejalan dengan pertumbuhan fee-based income dan net interest income masing-masing sebesar 16,8% dan 17,6% secara year on year. Hal ini kinerja penghimpunan dana murah yang sangat sehat, salah satu faktor pendukung kredit yang solid, dan juga pertumbuhan pendapatan non-bunga ini bersumber dari peningkatan kinerja sumber FBI, penting perseroan seperti pemeliharaan kartu kredit dan rekening yang tumbuh 5,8% year on year dari 1,81 triliun rupiah pada kuartal ketiga 2020 menjadi 1,92 triliun rupiah pada kuartal 3 2021. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 9.500 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Kemudian yang kedua ada dari PTBA atau PT Bukit Asam Tbk yang berhasil mencatat pendapatan sebesar 19,38 triliun rupiah pada 9 bulan pertama 2021. Hingga bulan September 2021, perusahaan mencatatkan kinerja yang positif di mana berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 50,84% atau menjadi 19,38 triliun rupiah jika dibandingkan dengan periode serupa tahun sebelumnya yang sebesar 12,84 triliun rupiah. Kenaikan tersebut tidak terlepas kenaikan harga batu bara yang menjadi faktor mendukung kinerja pendapatan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2.800 dan tingkat probabilitas sebesar 59%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3.150 dan tingkat probabilitas sebesar 55%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.